Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat ya belajarnya. Oh iya, minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Ketemu lagi sama Ibu di pelajaran matematika. Dan hari ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum menghadapi PAT ya minggu depan ya. Hari ini kita akan belajar atau akan mereview kembali materi yang ada di semester 2. Di semester 2 ini kita telah mempelajari 6 bab ya. Untuk bab yang pertama dan yang kedua itu telah kita pelajari di sekolah. Untuk yang ketiga awal-awal bab kita mempelajari di sekolah, tapi terpotong dengan pembelajaran di rumah karena adanya masa pandemi ini. Nah, hari ini Ibu akan coba mereview materi semester 2 dan rencananya kurang lebih akan 1 jam mereview, akan kita bahas bareng-bareng dan 1 jam lagi kuis. Nah, untuk membuka kuis atau agar kalian bisa mengerjakan kuis, itu ada passwordnya, dan passwordnya itu ada di slide tertentu di bagian atas ya. Jadi tolong kalian simak video ini dan nanti di sana ada petunjuk, ada angka, yang angka itu merupakan passwordnya untuk membuka kuis yang akan kalian kerjakan. Itu ya. Dan Ibu harap kalian mengerjakan soal-soal yang ada di kuis hari ini ya, karena materi hari ini dan kuis nanti akan ada di PAT. Jadi materi ini dan soal-soal yang ada di kuis itu merupakan kisi-kisi yang mirip dengan soal yang ada di PAT nanti. Jadi kalian kerjakan ya biar kalian bisa dan ingat kembali gitu pas ngerjain soal nanti ya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Mari kita mengingat kembali materi perbandingan yang pernah kita pelajari di kelas ya. Yaitu ada soal yang mengenai menentukan perbandingan dua besaran. Seperti apa nih? Nah, ini misalnya nih, diminta untuk memilih mana yang paling irit, atau misalnya kalau di kelas, kalau kalian ingat, mana yang paling banyak atau mana yang paling cepat, itu ya. Jadi kalau yang kayak gini, membandingkan keempat hal, ini kan ada A, B, C, D ya. Kalian bandingkannya, jangan langsung memilih yang paling tinggi angkanya, oh 12 berarti jawabannya ini. Motor yang paling irit berarti jawabannya ini. Belum tentu ya. Jadi kalau yang kayak gini, kalian samakan dahulu. Ini kan jaraknya dalam bensin yang digunakannya kan berbeda-beda nih. Kita samakan dulu. Kalian maunya jadi berapa liter nih? Mau jadi 2 semua boleh, atau mau jadi 1 semua boleh nih. Nah, gimana caranya? Kalian langsung saja nih, yang jarak yang digunakan atau jarak yang ditempuh langsung kalian bagi dengan banyaknya liter bensin nih. Berarti merek A itu menggunakan 4,8 km dengan 1 liter bensin. Berarti 4,8 km per liter. 4,8 dibagi 1 kan, jadi 4,8. Lalu merek B 9,4 km dengan menggunakan 2 liter bensin. Berarti 9,4 dibagi 2, 4,7. Jadi 1 liternya itu 4,7 km nih. Merek C, untuk merek C 9,6 km dengan bensin 1,5 liter. Nah, ketika dibagi 9,6 dibagi 1,5, jawabannya 6,4 km per liter. Jadi 1 liternya 6,4 km. Merek D 12 km dengan menggunakan 2 liter bensin. Berarti 12 bagi 2, 6. 1 liternya itu 6 km jarak yang ditempuh. Nah, ini ketika kalau udah kayak gini nih, ini kan semuanya udah sama ya. Udah dalam 1 liter semuanya. Jadi liter bensinnya itu jumlahnya sama banyak.
Nah, kalau udah sama kayak gini, kalian boleh langsung bandingkan mana yang paling irit. Berarti yang paling irit itu yang paling tinggi jaraknya dengan menggunakan 1 liter bensin. Berarti jawabannya yang merek C ya. Karena yang paling tinggi itu kan 6,4 dalam 1 liter. Berarti jawabannya yang C. Jadi motor yang paling irit adalah motor merek C. Jadi kuncinya kalau mau membandingkan itu harus disamakan dulu satuannya. Jadi harus sejenis. Jadi kalau misalnya yang dibandingkannya 1 liter semuanya itu ya. Jadi harus sama satuannya. Gak boleh beda kayak gini nih. Ini kan beda-beda angkanya ya. Oke, selanjutnya itu tentang hubungan perbandingan dan pecahan. Di SD kalian pernah mempelajari ini dan di kelas juga kita udah pernah belajar ya. Mari mengingat kembali. Contohnya ini ada jumlah kelereng Ardan dan Galang adalah 60 butir. Jika perbandingan kelereng Ardan dan Galang adalah 3:7, berapakah banyak kelereng Galang? Di soal diketahui jumlah kelerengnya itu 60 butir dan perbandingan kelereng Ardan dan Galang itu 3:7. Berarti Ardan yang angka 3 dan Galang yang angka 7 ya. Ditanyakannya banyak kelereng Galang. Nah, biasakan kalian ingat yang ditanyakan simpan di atas. Kan yang ditanyakan itu kelereng Galang. Yang angka perbandingannya Galang mana? Oh, yang Galang angkanya 7, simpan di atas 7. Lalu yang diketahui itu apa? Jumlah. Berarti kalau yang diketahui jumlah, bawahnya angka perbandingannya kalian jumlahkan. Berarti 3 tambah 7. Nih ya. Kalau yang diketahuinya selisih, berarti angka perbandingannya kalian kurangi ya. Itu ya. Oke, lanjut. Lalu dikali banyaknya atau jumlah kelereng dikali 60. Lalu ini 7/10 dikali 60. 60 bagi 10, 6 kali 7, 42. Jadi jawabannya 42. Jadi jumlah kelereng Galang adalah 42 butir. Dan ingat, di atas sana ada angka. Dan ini adalah angka pertama password untuk membuka kuis nanti ya. Ingat, angka awalnya 2. Selanjutnya tentang skala ya. Nah, mari kita mengingat kembali, biar kalian nggak lupa. Kalian ingat kan tulis ini ya. Yang di atas JP itu jarak pada peta, S itu skala, dan JS itu jarak sebenarnya. Nah, gimana nanti penggunaan rumus ini? Ayo kita mulai dengan contoh soal ya. Nih, sebuah peta berskala 1:500.000. Jika jarak pada peta 5 cm, berapakah jarak yang sebenarnya? Yang diketahui itu yaitu skalanya ya. Skalanya itu kan ini 1:500.000. Dan jarak pada peta berarti itu JP. Berarti JP sama dengan 5 cm nih. Nih ya. Dan ditanyakannya jarak sebenarnya atau JS ya. Nah, yang dicari itu kan JS. Yang dicari JS, berarti yang JS kita tutup. Berarti JS sama dengan JP per skala. Ini ya, berarti JS sama dengan JP per skala. Jadi, yang JS ditutup, berarti JP per skala. Atau sama saja dengan JP dibagi skala ya. Jadi, per ini kan sama kayak bagi ya. Lalu masukkan angkanya. JP-nya kan 5 dibagi skalanya kan 1:500.000. Masih ingat kalau misalnya kali kan jadi kalau misalnya bagi kan dibalikin jadi kali ya. Jadi bagi ini jadi kali dan angkanya ini dibalikin ya. Jadi 500.000-nya di atas, satunya di bawah. Lalu dikalikan 5 dikali 500.000. Jawabannya 2.500.000 cm. Dan kalau pilihan jawabannya itu dalam bentuk kilometer, berarti kita ubah nih. 1 kilometer itu berapa? Ya, 100.000 cm ya. Nolnya 5 ya. Berarti dari cm ke kilometer, nolnya kita buang 5. Ini ada 5, kita buang, jadi 25 km. Itu ya. Dan yang lainnya sama ya, jadi yang dicari itu kalian tutup. Masih ingat ya, ini kita hanya mengingat kembali. Dan selanjutnya yaitu tentang perbandingan senilai.
Masih ingat apa itu perbandingan senilai? Mari kita mengingat kembali, perbandingan senilai itu kan perbandingan dua besaran. Bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar juga, dan sebaliknya. Jadi kalau yang satu semakin besar, yang satu lagi semakin besar, dan kalau yang satu semakin kecil, yang satunya lagi semakin kecil. Contohnya ini, tentang jarak yang ditempuh dengan bensin yang digunakan. Nih, sebuah mobil memerlukan 6 liter bensin untuk menempuh jarak 108 km. Jika mobil berisi 11 liter bensin, maka jarak yang dapat ditempuh adalah ini ya. Ini kan berarti kalau banyak bensinnya, kalau bensinnya semakin banyak, berarti kan jarak yang ditempuh semakin jauh juga ya, semakin tinggi. Berarti nih, asalnya 6, jadi 11 semakin tinggi kan, semakin besar kan, itu bensinnya. Lalu yang kedua, jaraknya. Kalau bensinnya semakin banyak, berarti jaraknya semakin jauh, berarti semakin tinggi. Nah, ini namanya perbandingan senilai, karena dua-duanya semakin besar. Atau kalau dua-duanya semakin kecil, itu perbandingan senilai juga ya. Nah, mari kita lanjutkan. Ini diketahuinya kan 6 liter bensin sama dengan 108 km. Sementara kalau 11 liter bensin sama dengan berapa kilometer nih? Nah, kita misalkan ini X yang mau kita cari ya. Ditanyakannya itu X nih, atau jarak yang ditempuhnya. Nah, masih ingat kan? Kalau misalnya perbandingan senilai itu, kalian kali silang ya. Ingat, kalau yang senilai, kalian kali silang nih. Berarti ini 6 kali X. Berarti ini jadi 6 kali X sama dengan 11 dikali 108. Ini ya. Nah, lalu ini X sama dengan 108 dikali 11 dibagi 6. 6-nya ke bawah ya. Lalu ini 108 dibagi 6 sama dengan 18. 18 dikali 11 sama dengan 198. Kalau menghitung ininya itu gimana kalian ya, bebas ya. Yang penting kalian bisa menghitungnya, menyederhanakannya itu bebas, angkanya seperti apa. Nah, jadi ini jawabannya ini 198. Jadi jarak yang harus ditempuh adalah 198 km. Lalu selanjutnya perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan berbalik nilai? Perbandingan dua besaran, bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil, dan sebaliknya. Nih, perhatikan nih, yang satu semakin besar, yang satunya lagi semakin kecil, dan sebaliknya. Kalau yang satu semakin kecil, yang satu semakin besar, itu ya. Jadi ini berbalik, itu ya. Jadi dikatakan berbalik nilai. Biasanya yang kayak gini itu, soalnya itu dalam soal tentang pekerjaan, itu tentang pekerjaan untuk membereskan sebuah bangunan, lalu tentang makanan hewan yang dihabiskan oleh hewan itu dalam waktu berapa hari, itu ya. Jadi pokoknya kalian membedakannya gini, membedakan antara yang senilai dan yang berbalik nilai itu bedanya gini nih. Pokoknya baca dulu soalnya dan kalian bandingkan. Kalau yang satu semakin besar, yang satu semakin besar, oh berarti itu senilai. Kalau yang satu kebalikan, yang satu semakin kecil, yang satu semakin besar, oh berarti itu berbalik nilai, gitu ya. Mari kita lihat contohnya ini. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 15 orang dalam waktu 14 hari. Jika pekerjaan itu akan diselesaikan dalam waktu 10 hari, banyak pekerja yang dibutuhkan adalah... Nah, ini kan kalau misalnya ada 15 orang mengerjakan suatu pekerjaan dalam waktu 14 hari, tapi pekerjaan itu ingin diselesaikan dalam waktu 10 hari, berarti makin cepat ya. Awalnya kan 14 nih, berarti pengen makin cepat nih, berarti harinya pengen dikurangi, dipercepat. Berarti kalau harinya semakin cepat, semakin sedikit kan ya ini ya. Tapi orangnya kan membutuhkan semakin banyak ya. Ini yang harinya semakin sedikit, lalu jumlah orangnya semakin banyak, berarti nggak sama nih. Yang satu semakin kecil,
yang satu semakin tinggi. Oh, berarti ini perbandingan berbalik nilai. Apa yang diketahui di soal? 15 orang sama dengan 14 hari. Seperti biasa ya, dibuat persamaannya dahulu ya. Lalu, kita membutuhkan berapa orang nih? Berarti anggap itu X yang mau kita cari dalam waktu 10 hari. Itu ya. Ditanyakannya banyak pekerja yang dibutuhkan atau X. Ini kita tulis lagi, dan ingat, kalau misalnya perbandingan berbalik nilai, kalian tidak usah dikali silang ya. Kalau berbalik nilai, kalian tidak usah dikali silang. Itu ya. Berarti ini 15 dikali 14 sama dengan X dikali 10. Ini kalau ingat, kalau berbalik nilai, tidak usah dikali silang. Berarti ini 10 kali X sama dengan 15 kali 14. Lalu berarti ini X sama dengan 15 dikali 14 dibagi 10. Jawabannya 21. Jadi, banyak pekerja yang dibutuhkan adalah 21 orang. Oke, selanjutnya. Nah, bab selanjutnya yaitu aritmatika sosial. Ini juga kita pernah mempelajari di kelas ya. Mari kita mengingat kembali. Akan ada apa saja sih nanti di PAT tentang bab ini? Ibu sudah siapkan. Ini akan ada tentang untung, rugi. Masih ingat? Sesuatu dikatakan untung jika HJ, apa itu HJ? Ya, harga jual lebih besar dari harga beli. Jadi kalau untung itu harga jualnya lebih dari atau lebih besar dari harga beli. Dan untung itu berarti HJ dikurangi HB ya. Dan dikatakan rugi apabila harga jualnya itu lebih kecil daripada harga beli. Dan berarti itu cara menghitung rugi HB dikurangi HJ. Nah, itu akan ada di soal nanti ya. Lalu ada persentase keuntungan dan kerugian. Entah keuntungan atau kerugian yang akan ada di soal nanti. Pokoknya salah satunya akan ada nih. Nah, ini rumusnya ya. Mari kita mengingat kembali. Lalu ada, nanti akan ada diskon, bruto, neto, tara. Akan ada nih. Kalian harus ingat nih rumus ini nih. Pokoknya yang paling besar itu bruto, yang paling berat. Kalau yang lainnya kalian tinggal pokoknya ingatnya bruto itu neto ditambah tara. Yang lainnya kalian bisa mengikuti. Lalu untuk diskon itu sama ya seperti kerugian ataupun keuntungan. Cuman kan kalau diskon itu nanti akhirnya itu kan dikurangi ya harganya, karena kan semakin diskon semakin berkurang kan kalau diskon kan. Nah, kalau misalnya yang selanjutnya ini akan ada tentang besar keuntungan dan kerugian, terus harga beli dan harga jual. Ini akan ada soal yang tentang keuntungan dan kerugian jika diketahui persentasenya atau harga belinya atau harga jualnya. Ini akan ada nih soal yang seperti ini. Lalu tentang harga beli dan harga jual akan ada jika persentase untung atau rugi diketahui. Itu akan ada juga. Dan agar lebih jelas, mari kita lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Oh iya, ini ada angka 3 nih, angka kedua atau password kedua. Catat ya, berarti tadi berapa? 2, lalu ini angka 3, berarti 2, 3, dan yang lainnya kalian temukan lagi. Nah, mari kita ingat kembali contoh soal tentang ini ya, tentang persentase keuntungan dan kerugian. Ini soal ini, ayah membeli buku dengan harga 80.000. Buku tersebut kemudian dijual kembali dengan harga 73.600. Berapa persentase kerugian yang ditanggung ayah? Yang diketahui itu HB, harga belinya itu 80.000 nih ya. Lalu dijual kembali berarti itu HJ. HJ-nya itu 73.600. Coba kalian lihat ini. HB-nya 80.000, HJ 73.600. HB lebih besar daripada HJ, berarti dia rugi ya. Nah, berarti ruginya itu harga belinya dikurangi harga jual. Jawabannya 6.400 ruginya tuh. Nah, ditanyakannya persentase kerugiannya, bukan uangnya yang rugi, tapi persentasenya. Nah, ingat ya ini. Yang ruginya, langkahnya itu yang ruginya atau uang yang ruginya, atau nanti kalau di soal di PAT nanti tentang keuntungannya berapa, atau ini
yang ini kerugiannya berapa dibagi atau per, yang di bawahnya itu harga belinya. Harga belinya kan 80.000, lalu dikali 100%. Kenapa? Ini kan mau ditanyakan persentase ya, berarti ini dikali 100% nih. Ada rumusnya ini ya, ingat nih ya. Jadi yang di atas itu kerugiannya atau keuntungannya, yang di bawah itu harga belinya. Selanjutnya, ini di atas ada 02, di bawah ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya, ini nggak kecoret sedikit, ini harusnya dicoret ya. 1, 2, 3, 4, yang di bawah juga ada 4. 1, 2, 3, 4 coret. Nah, berarti tinggal 64 dikali 1 dibagi 8. Jawabannya 8%. Jadi, persentase kerugiannya adalah 8%. Itu ya. Entah soal mana yang akan keluar nanti di PAT, pokoknya salah satu ada ya. Kalian pahami kembali. Lalu selanjutnya, nah, kita akan bahas mengenai besar keuntungan dan kerugian. Jika persentase atau harga beli atau harga jual yang diketahui, jadi nanti pas PAT ada ini ya, soal ini ya, entah itu HB-nya, entah itu HJ, entah itu persentase yang diketahuinya akan ada ya. Contoh soalnya ini nih. Pak Amir membeli lemari antik dengan harga 1.200.000. Setelah dilakukan perbaikan, lemari itu dijual dengan keuntungan 40%. Berapa besar keuntungan yang diperoleh Pak Amir? Ini kalian semua udah bisa, kemarin waktu di kelas udah bisa ya. Mari kita mengingat kembali biar kalian gak lupa, biar ingat lagi ya. Nah, yang diketahuinya itu kan HB-nya itu ada yaitu 1.200.000. Lalu keuntungannya itu 40%. Ditanyakannya besar keuntungan, berarti keuntungannya berapa rupiah? Kalau ada yang kayak gini, kalian langsung saja kalikan yang keuntungannya, yang persentase keuntungannya, berarti yang persentase keuntungannya 40% kan, berarti 40 per 100 dikali harga belinya. Jadi kalau yang ada soal yang kayak gini, kalian langsung kalikan saja persentasenya dengan harga belinya. Ini ya, di atas ada 02, di bawah ada 02, coret. Ini nolnya nggak kecoret ya, ini harus dicoret ya. Jadi di atas 02 coret, di bawah juga coret, habis. Berarti tinggal 4 dikali 12, 48. Nolnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Jadi keuntungannya itu 480.000. Lalu selanjutnya ditanyakan harga beli dan harga jual. Jika persentase untung atau rugi diketahui. Nah, contohnya nih, seorang penjual televisi memperoleh hasil penjualan sebesar 520.000. Dari penjualan itu ternyata ia rugi 35%. Besar modal penjual tersebut adalah, nah, kalian hati-hati kalau ada soal yang kayak gini. Ini itu kan yang diketahui, coba kita lihat. Yang diketahui itu HJ-nya itu kan 520.000. Jadi yang 520.000 itu HJ-nya ya, berarti harga setelah dijualnya. Lalu persentase kerugiannya 35%. Ditanyakannya modal atau HB. Modal itu sama dengan HB ya, harga beli ya. Berarti harga jualnya 520.000. Menderita kerugian sebesar 35%. Berarti harusnya ketika membeli itu lebih mahal daripada menjual ya, kan rugi. Berarti membelinya itu lebih mahal, berarti harganya lebih tinggi daripada 520.000. Kalau ada yang kayak gini, diketahuinya HJ, kalian jangan langsung kalikan kayak soal yang di atas ini. Kan tadi mah diketahuinya HB, kan kalau HB mah kan langsung dikali ya, persentase dikali harganya. Kalau yang diketahuinya HJ, jangan kalian langsung kalikan, tapi ini nih, kalau yang ditanyakannya HB, ingat yang ditanyakannya HB, simpan angka yang di atas itu 100%. Kenapa? Karena kan ibu pernah bilang di kelas, kalau membeli sesuatu itu pasti awalnya 100% ya. Jadi HB-nya itu pasti 100% nih kalau harga awal.
Nah, per menderita kerugian 35%, kan kalau rugi berarti berkurang ya uangnya, berarti ini dikurangi harga awal atau ketika awal beli dikurangi rugi 35%, lalu dikali harga jualnya. Nah, ini kalau rugi dikurangi, kalau untung ditambah ya ininya ya. Lalu berarti ini 100% per 65% dikali 520.000. Ini ada persen-persen coret karena ini tidak ada 0 di bawah, langsung saja dihitung ya. Berarti ini 520.000 dibagi 65 dikali 100, jawabannya 800.000. Jadi modal penjual tersebut adalah 800.000 rupiah. Itu ya. Pokoknya semua yang ada di kisi-kisi ini ada kok di PAT. Ibu udah merangkumnya ya. Kalian harus semangat belajarnya. Selanjutnya, selanjutnya itu tentang garis dan sudut ya. Mari kita mengingat kembali, ada macam-macam sudut. Ada yang namanya sudut lancip, sudut lurus, sudut tumpul, sudut siku-siku. Kalau lancip ini berarti besarnya itu kurang dari 90 ya. Kalau sudut lurus itu jumlahnya itu atau besarnya ingat 180 derajat. Kalau sudut tumpul itu lebih dari 90 kurang dari 180. Kalau sudut siku-siku itu besarnya itu 90 derajat. Ingat ini ya, jangan sampai ketukar. Lancip itu kurang dari 90, kalau tumpul lebih dari 90 dan kurang dari 180 derajat. Oh, ini ada penjelasannya nih, ini nih. Ini ya. Dan ada lagi yang namanya sudut refleks. Ukurannya itu antara 180 derajat dan 360 derajat. Contohnya ini. Nah, jadi yang bagian luarnya ya, ini namanya sudut refleks. Atau kalau di sini nih, yang bagian ininya nih, ini namanya sudut refleks. Jadi yang besarnya itu antara 180 dan 360. Atau ini juga nih bisa nih, ini namanya sudut refleks. Itu ya. Lalu, oh iya, ada yang namanya juga sudut satu putaran penuh. Ingat ya, kalau satu putaran penuh, jumlahnya itu atau besarnya itu 360 derajat. Itu ya. Nah, mari kita bahas beberapa contoh soal. Ada soal seperti ini nih. Nah, diketahui sebuah gambar ini dan diminta untuk menentukan besar sudut M. Kalau ada soal kayak gini, kalian jangan bingung. Ini namanya apa? Sudut lurus ya. Ini nih, ada garis lurus, berarti ini dia sudut lurus. Berarti kalau dijumlahkan semuanya ini berarti jumlahnya 180 derajat. Ini nih. Berarti 45 ditambah M ditambah 30 sama dengan 180 derajat. Itu ya. Pokoknya berarti kalau yang lurus kayak gini, ketika dijumlahkan, jumlahnya 180 derajat karena ini sudut lurus. Berarti ini 45 tambah 30, 75. Berarti ini M tambah 75 sama dengan 180. Berarti M sama dengan 180 dikurangi 75. M yaitu sama dengan 105 derajat. Itu ya. Bisa ya. Lalu yang kedua, ada juga nih, sama nih. Lihat ini bentuknya sudut apa? Siku-siku. Kalau siku-siku, berapa besarnya? Ya, 90 ya. Berarti ketika dijumlahkan, ketika semua yang ada di sini dijumlahkan, jawabannya harus 90 derajat. Berarti ini 2A ditambah 50 derajat sama dengan 90 derajat. Lalu, berarti ini 2A sama dengan 90 dikurangi 50. 50-nya pindahkan ke sini ya. Lalu ini 2A sama dengan 40 derajat. Dan A sama dengan 40 dibagi 2. Berarti A-nya itu sama dengan 20 ya. Seperti itu ya. Jadi kalian ingat sifat-sifat ininya. Kalian ingat ya. Ini nanti akan ada di PAT. Selanjutnya, ya lalu ya ada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis M.
garis K dan L dipotong oleh garis M. Maka akan terbentuk 4 sudut ini ya. Ini 4 sudut, ini juga 4 sudut. Apa hubungannya? Yang pertama ada sudut bertolak belakang, yaitu besarnya sama. Contohnya ada A1 dan A3 saling bertolak belakang, atau ada A2 dan A4 itu juga saling bertolak belakang. Itu ya. Lalu ada sudut sehadap, besarnya juga sama. Contohnya ini ada A2 dan B2, jadi menghadap ke arah yang sama, dan letaknya itu ini nih, sama-sama di bagian atas. Ada juga A4 dan B4, itu sama besarnya ya. Lalu ada sudut dalam berseberangan, besarnya juga sama. Mana contohnya? Bagian dalam, ini kan yang dalam nih, ini dalam nih, yang di sini. Tapi berseberangan, contohnya A3 dan B1, itu sama. Lalu ada A4 dan B2, itu juga sama besarnya. Lalu ada sudut luar berseberangan, besarnya sama juga. Contohnya bagian ini, bagian yang di luar, ini kan yang di luar itu yang atas nih, yang A1 A2 di luar nih, ini juga di luar, tapi berseberangan. Contohnya ini ada A1 dan bagian luarnya B3, sama besarnya. Lalu ada A2 akan sama dengan B4, itu ya. Lalu ada yang namanya sudut dalam sepihak. Kalau sudut dalam sepihak itu sifatnya itu ketika dijumlahkan dia jumlahnya 180 derajat. Bagian dalam tapi yang sama-sama ada di sisi yang sama gitu. Jadi contohnya nih, A3 dan B2 bagian dalam dan sama-sama ada di sebelah kanan. Jadi A3 ditambah B2 sama dengan 180 derajat. Ada juga ini A4 ditambah B1 sama dengan 180 derajat. Itu namanya sudut dalam sepihak ya. Sama-sama di dalam dan di bagian sisi yang sama. Lalu ada sudut luar sepihak. Berarti sama-sama ada di luar dan sepihak dan ada di bagian sisi yang sama. Contohnya ini A2 ditambah B3. Nah, A2 ditambah B3 itu namanya sudut luar sepihak. Dan ketika dijumlahkan A2 ditambah B3, jumlahnya itu 180 derajat. Lalu ada A1 ditambah B4 ya. A1 ditambah B4 juga jumlahnya 180 derajat. Nah, kalau kalian merasa terlalu cepat atau ingin melihat kembali materi yang ini, kalian boleh lihat di pembelajaran online ketika tanggal 1 April ya. Di sana ada PPT-nya lebih lengkap dan kalian bisa buka secara mandiri ya untuk menghafal nanti ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu materi tentang segi 4 ya. Nah, segi 4 yang telah kita pelajari kemarin pada tanggal 22 April dan 29 April itu ada 6 bangun ya, ada 6 bangun segi 4 dan nanti akan ada di PAT yaitu tentang ke-6 bangun ini, tentang sifat-sifatnya, tentang rumus kelilingnya, tentang rumus luasnya, dan entah yang mana yang keluar sifat, yang mana yang keliling, yang mana luas, entah ya. Yang pasti kalian harus siap-siap dan hafalkan apa-apa yang telah ini, apa-apa yang tentang ini kalian hafalkan ya. Dan untuk materi ini tidak akan ibu bahas ulang karena kan ini kalian waktu SD sudah, dan juga ketika pembelajaran online ibu masih punya videonya kan. Nah, kalian boleh buka kembali videonya di tanggal 22 April dan 29 April yang video part 1 dan yang part 3-nya ya. Boleh kalian buka kembali nanti untuk bahan menghafal sebelum PAT. Itu ya. Dan ini ada angka 4 nih, angka ketiga. Berarti tadi 2, 3, 4 itu passwordnya ya. Dan satu lagi angkanya. Ayo cari. Oke, selanjutnya. Nah, segitiga. Nah, di segitiga ini juga nanti tentang ini nih yang akan ada jumlah sudut sebuah segitiga adalah 180 derajat. Jadi,
Yang mesti kalian ingat itu, segitiga itu jumlah semua sudutnya itu 180 derajat. Lalu akan ada jenis-jenis segitiga, yaitu yang berdasarkan panjang sisi, yang berdasarkan besar sudut, dan yang berdasarkan panjang sisi dan besar sudut. Nanti kalian buka lagi ya, kalian pelajari lagi. Lalu ada keliling segitiga, ada luas segitiga, ada garis-garis pada segitiga juga, yang ada garis tinggi, garis bagi, garis berat, dan garis sumbu. Nanti kalian pahami apa bedanya. Dan kalian boleh buka kembali pembelajaran kita di tanggal 6 Mei. Kalian boleh buka kembali video yang part 5 ya. Dan disitu lengkap ada penjelasannya. Dan ini ada angka 5, angka terakhir, berarti passwordnya itu 2, 3, 4, 5. Oke, selanjutnya dan selanjutnya ini adalah bab terakhir ya, tentang penyajian data. Nanti di soal PAT akan ada tentang membaca data dari diagram yang disajikan. Contohnya nih, misalnya ada sebuah tabel misalnya ya, dan diminta untuk mencari jumlah siswa yang terbanyak itu ada di kelas berapa. Nanti kalian bisa lihat ini, dan kalian lihat, oh berarti yang paling banyak itu yang kelas 7F, karena kan laki-laki ditambah perempuan jumlahnya itu 36 siswa, lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah siswa kelas lain itu ya. Nah, itu paling di bab ini kalian hanya membaca data dari sebuah diagram atau tabel. Lalu ada juga tentang ini, mari kita ingat kembali, membaca dan menafsirkan data dari diagram yang disajikan. Misalnya nih, kayak kemarin nih pernah ada diagram lingkaran ini ya, dan ditanyakannya itu, oh ini diagram di samping menyatakan kegemaran dari 1.200 siswa. Tentukan banyak siswa yang gemar bermain basket. Nah, berarti ini kan kalian lihat dulu nih, yang basket belum ada angkanya. Kalau yang lain persentasenya ada nih, tapi yang basket belum ada. Nah, kalian cari dahulu. Kan kalau ini kan persen ya, kalau persentase itu kan jumlahnya itu kan 100%. Kalau ininya derajat, berarti jumlahnya itu 360 derajat, karena satu putaran penuh. Kalau ini persentase, berarti jumlahnya 100. Berarti ini yang basket itu sama dengan 100 dikurangi 10 yang sepak bola, dikurangi 15% yang silat, lalu dikurangi 30% bulu tangkis, dan dikurangi 20% yang voli. Itu ya. Jadi hasilnya itu 25%. Yang basket itu 25%. Dan berarti ditanyakannya banyak siswanya, bukan persentasenya. Berarti yang basketnya itu kan 25 per 100%. Jadi per 100 dikali jumlah siswanya dikali 1.200 sama dengan ini ya, coret, jadi tinggal 25 kali 12, 300. Jadi jawabannya siswa yang gemar basket ada 300 orang. Nah, kalau kalian merasa apa yang Ibu jelaskan terlalu cepat, kalian boleh lihat kembali video dan juga PPT di pembelajaran tanggal 13 Mei ya. Di sana lebih lengkap dan lebih banyak contoh soalnya untuk PAT nanti ya. Kalian boleh lihat kembali, boleh pelajari kembali, boleh pahami kembali ya. Dan untuk selanjutnya, alhamdulillah sudah beres. Nah, setelah kalian menyimak video ini, kalian boleh kerjakan kuis dengan klik link yang telah Ibu berikan di GC ya. Kalian klik, dan passwordnya untuk yang menyimak tadi videonya secara lengkap, jangan lupa passwordnya apa. Ada di setiap ini ya, ada di slide tertentu ya, di bagian atas. Tadi udah ketemu ya passwordnya apa ya? Berarti kan tadi 2 apa? Ya, itu dia passwordnya ya. Silahkan kalian isi, dan terima kasih bagi yang sudah menyimak penjelasan hari ini, dan semangat mengisinya. Semangat juga buat PAT-nya, semoga lancar. Assalamualaikum.